Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinarti Eka Jati. Saya ditugaskan sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu pemecahan masalah, yaitu menghadapi guru bandel di SMK Negeri Campaka, Purwakarta. Permasalahan yang dihadapi adanya guru bandel di sekolah. Jadi yang bandel itu bukan hanya siswa ya, tapi juga guru. Maksud bandel di sini adalah guru tersebut jarang masuk ke kelas saja jarang masuk, apalagi mengerjakan tugas-tugas tambahan seperti tugas pendidikan karakter atau tugas mengikuti rapat atau tugas-tugas lainnya sebagaimana seharusnya seorang guru ya, bukan hanya mengajar di kelas. Dan bandelnya itu bukan hanya sampai di situ, tapi juga dia melakukan usaha-usaha supaya data-data yang ada mengenai dirinya bisa diperbaiki. Misalnya data kehadirannya atau data apanya. Kemudian juga dia mencoba membersihkan namanya dengan cara-cara yang kurang baik, misalnya mengintimidasi guru piket dan sebagainya. Baik, akar permasalahannya adalah guru tersebut memiliki kepentingan pribadi yang lain dan tidak komitmen terhadap tugas di sekolah. Sebetulnya kalau memiliki kepentingan pribadi yang lain, sebetulnya hampir semua orang juga punya. Tetapi yang lebih menentukan sikap dia itu sepertinya adalah memang dia sangat kecil komitmennya terhadap tugas di sekolah. Alternatif solusi, nah saya ceritakan bahwa kita berhadapan dengan kadang-kadang kepala sekolah itu kan ditempatkan di satu tempat yang baru, dia sebagai orang baru. Nah, bagaimana menghadapi orang yang orang sana asli, kemudian dia juga sebagai relatif tokoh lah gitu, punya pengaruh dan sebagainya. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika orang seperti itu merugikan anak didik kita, merugikan organisasi kita? Apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang yang baru pindah ke sana misalnya? Maka ya kita tetap melaksanakan tahapan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada secara profesional dan proporsional. Seperti biasa ya, kita melakukan pemanggilan lisan. Sampai beberapa kali pemanggilan lisan, diajakkan ngobrol secara dekat. Bagaimana kehidupan dia, bagaimana masalah-masalah dia, kita gali sebisa mungkin. Kita ingatkan komitmen dia. Nah, sampai pastinya keluar janji-janji lah. Oh iya Bu, insya Allah ke depannya bla bla bla. Nah, sampai berapa kali dipanggil secara lisan. Ya, kalau kita sabar bisa lebih dari 5 kali gitu. Tapi biasanya 3 kali juga sudah mencukupi. Setelah itu harus ada surat peringatan atau SP ya, yang ke-1 kita keluarkan. Nah, kalau orangnya nolak, ya sudahlah, tidak usah ada SP-SP, langsung saja keluarkan Bu, saya Bu. Nah, itu akan menjadi masalah nanti di kemudian hari. Akan menjadi masalah besar. Maka tetap walaupun mau bicara apa, orang yang bersangkutan kita tetap sesuai prosedur yaitu mengeluarkan SP pertama. Bila setelah SP pertama masih juga diulang pelanggaran-pelanggarannya dan kita sampaikan, ini SP pertama loh. Nanti kalau masih juga seperti itu, kita terpaksa harus mengeluarkan SP kedua. Begitu, jadi orangnya harus paham. Begitu juga waktu dari pemanggilan lisan ke SP1 harus dikasih tahu. Jadi ini pemanggilan lisan yang kesekian loh. Kalau masih terjadi, terpaksa saya akan mengeluarkan SP1 seperti itu. Nah, apabila sudah SP2 dan masih juga terjadi, karena kita tentu mengutamakan atau fokus kepada siswa ya, jangan sampai siswa kita rugi, udah datang ke sekolah, tidak maksimal kita pelayanannya. Maka dengan terpaksa dia harus menandatangani surat pengunduran diri. Hasil pemecahan masalah adalah masalah yang satu tidak menghasilkan masalah yang lain. Jadi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, tanpa menghasilkan masalah yang baru. Ya sudah, tahapannya semuanya sudah ada, dokumentasinya ada, semua surat-suratnya ada,
kita aman, walaupun akhirnya dia sudah harus end dari sekolah kita. Nah, ini saya tidak bisa tampilkan bagaimana saya penanganan terhadap guru yang dalam tanda kutip bandel tadi. Ini hanya saya menggambarkan bukan hanya di kelas seperti ini kegiatan sekolah itu. Guru itu bukan hanya datang ke kelas, mengajar terus pulang. Tapi ada banyak kegiatan lain seperti ini ya, afternoon greeting disebutnya ketika anak-anak datang. Karena sekolah kami adalah sekolah siang, jadi disebutnya afternoon greeting. Ketika guru menyambut di pintu gerbang, itu sangat membantu dalam pendidikan karakter. Ini sangat berpengaruh terhadap angka kesiangan dan angka bolos. Itu anak merasa diperhatikan, anak merasa termotivasi ketika guru-guru secara ramah menyambut mereka datang. Sumber rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di pasal 1 disebutkan mengenai tugas guru dan arti profesional itu seperti apa. Baik, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.